Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nak, tidak terasa ya, minggu ini kita sudah memasuki materi baru, yaitu materi yang ada di bab 4 tentang teks laporan hasil observasi. Nah, pada minggu ini, kita akan membahas materi mengidentifikasi ciri tujuan, isi, dan bahasa teks laporan hasil observasi. Sebelum masuk pada materi, Ibu harapkan kalian subscribe channel ini dan like video pembelajarannya. Setelah kalian simak dengan baik video pembelajarannya, kalian boleh bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, Nak. Berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran minggu ini. Silakan kalian baca baik-baik. Apakah di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Agar bisa mengidentifikasi ciri teks laporan hasil observasi, Ibu akan sajikan 2 teks yang harus kalian baca dan kalian pahami ya. Nah, anak-anak, ini teks pertama. Silahkan kalian baca dan pahami teks yang berjudul Kucingku Niko. Lalu, ini teks yang kedua, yaitu teks yang berjudul Kucing. Silahkan kalian baca dan kalian pahami dengan baik. Anak-anak, sudahkah kalian menemukan perbedaan dari teks pertama dan teks kedua? Bagus. Teks pertama termasuk ke dalam teks deskripsi, dan teks kedua termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi. Mengapa? Mari kita bahas satu persatu ya. Kita bahas teks pertama terlebih dahulu, yaitu teks deskripsi. Yang pertama, topiknya berupa objek atau benda yang digambarkan jelas melalui penginderaan. Seperti yang ada pada contoh, tadi yang dibahas pada teks pertama adalah objek, yaitu seekor kucing yang bernama Niko. Lalu, objek yang dibahas itu bersifat khusus. Bersifat khusus itu maksudnya kucingnya bernama Niko. Ya, jadi bersifat khusus. Yang ketiga, bertujuan agar pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Tadi kita kaitkan pada teks yang pertama, di situ terdapat kalimat Niko adalah kucing yang sangat manja. Kita membacanya seolah-olah merasakan bahwa Niko adalah kucing yang sangat manja. Yang keempat, dalam penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu, seperti bentuk, ukuran, warna, kepribadian, sifat, secara jelas dan terperinci. Nah, pada teks deskripsi yang pertama tadi, menerangkan atau memaparkan seekor kucing
anjing yang bernama Niko yang mempunyai kebiasaan sangat manja. Teks yang kedua termasuk ke dalam teks laporan observasi, hasil observasi. Yang pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek. Tadi teks yang kedua membahas tentang kucing ya. Lalu objek yang dibahasnya itu bersifat umum. Nah, yang ketiga bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Ya, di situ dijelaskan ada nama latinnya, ya, tadi di teks yang kedua itu, lalu ada jenis-jenis kucingnya. Nah, yang keempat, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Lalu yang kelima, merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Lalu, tujuan teks hasil laporan observasi, yang pertama itu mengatasi suatu permasalahan. Yang kedua, menemukan metode atau teknik terbaru, ya, berlandaskan ilmu, ya. Yang ketiga, mengambil keputusan yang efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan dari suatu hal. Yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, sekarang kita akan membahas ciri bahasa dari teks laporan hasil observasi. Ciri bahasanya yang pertama ada istilah, yang kedua ada kata baku, yang ketiga ada kalimat definisi, yang keempat kalimat klasifikasi. Mari kita bahas satu persatu ya, Nak. Yang pertama istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Makna suatu istilah dapat dicari dengan menggunakan kamus istilah. Ya. Misalnya kita akan membahas sebuah teks laporan hasil observasi mengenai tumbuhan maksud Ibu ya yang dijadikan obat. Nah, contoh-contoh istilahnya dalam teks tersebut ada misalnya kata protein, vitamin, mineral, gizi, dan lain-lain. Itu termasuk dengan kata istilah. Nah, sedangkan contoh kata istilah pada teks laporan hasil observasi yang berjudul kucing, itu ada kata mamalia, karnivora, domestik, itu termasuk juga ke dalam kata istilah. Kata baku. Kata baku adalah kata-kata yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia atau KBBI. Dalam menuliskan laporan hasil observasi, perlu kecermatan dalam pemilihan kata baku. Nah, contoh, di situ sudah Ibu sajikan tabel kata tidak baku dan kata baku. Ya, contoh penulisan kata gizi. Penulisan kata gizi tidak bakunya itu memakai huruf J, gizi. Kata bakunya itu adalah gizi, bukan giji tetapi gizi. Lalu ada kata tidak baku apotik, bukan apotik ya Nak, tetapi apotek. Nah, ada kata tidak baku jadwal, bukan jadwal menulisnya tapi jadwal. Kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Contoh ya, ada kata misalnya tanaman jahe. Tanaman jahe adalah salah satu tanaman yang sangat populer sebagai rempah-rempah atau bahan obat. Itu contohnya. Lalu kalau contoh di teks laporan hasil observasi kucing, apa kalimat definisinya? Nah, bisa dibaca. Kucing merupakan hewan peliharaan dari kelas mamalia yang sangat populer. Nah, itu juga termasuk ke dalam kalimat definisi. Kalimat klasifikasi.
Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu. Dalam laporan hasil observasi, kalimat klasifikasi sering digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian yang lebih mendalam. Contohnya, protein dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Nah, kalau di contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul kucing adalah kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan asalnya dikenal adanya kucing kampung, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan garis keturunan ada dua kelompok, yaitu kucing galur murni seperti Persia, Siam, Manx, Sphinx, atau keturunan campuran. Nah, itu adalah kalimat klasifikasi. Dari pemaparan yang tadi telah Ibu jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi tentang fakta-fakta dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Alhamdulillah, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Lalu, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan buka buku paket Bahasa Indonesia halaman 130 sampai 131. Kerjakan tabel-tabel yang kosongnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.